Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan mengkritik sebuah novel karya penulis Oki Madasari yang berjudul Pasung Jiwa dengan pendekatan struktural. Menurut Semi, pendekatan struktural adalah pendekatan yang dibatasi pada karya sastra itu sendiri, terlepas dari masalah pengarang atau pembaca. Karya sastra dipandang sebagai suatu kebulatan makna dari bangunan strukturnya, dengan mengidentifikasikan, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur intrinsik, yaitu meliputi tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan lain-lain. Novel Pasung Jiwa ini ditulis oleh Oki Puspa Madasari atau lebih dikenal dengan Oki Madasari. Ia lahir di Magetan, Jawa Timur pada 30 Oktober tahun 1984. Wanita lulusan S1 jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada ini memutuskan untuk berkiprah di dunia jurnalistik. Kemampuan menulisnya terus diasah dan berkembang hingga tahun 2010. Oki Madasari merilis novel pertamanya yang berjudul Entrok. Novel tersebut mengisahkan kehidupan di Indonesia pada zaman Orde Baru. Novel-novel lainnya pun menyusul untuk diterbitkan, seperti Maryam dan Pasung Jiwa ini. Kedua novel tersebut bersama Entrok berhasil menarik perhatian para pembaca dan akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Lewat karya-karyanya tersebut, Oki Madasari berhasil memperoleh salah satu penghargaan sastra paling prestisius di Indonesia, yaitu penghargaan Sastra Khatulistiwa. Hingga saat ini, dirinya hidup bersama sang suami dan masih tetap aktif dalam menulis. Baiklah, itu tadi profil singkat dari Oki Madasari. Kita akan lanjut pada analisis struktural dalam novel Pasung Jiwa karya Oki Madasari ini. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan suatu gagasan sentral yang menjadi dasar suatu karya sastra yang di dalamnya mencakup persoalan dan tujuan atau amanat pengarang kepada pembaca. Novel Pasung Jiwa karya Oki Madasari ini mengangkat tema tentang kehidupan sosial seorang transgender. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. Aku pun jadi membenci laki-laki. Jika aku bukan laki-laki, aku tak akan masuk sekolah ini. Jika aku tak masuk sekolah ini, aku tak akan menderita seperti ini. Kutipan tersebut diambil dari novel Pasung Jiwa halaman 35. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dijelaskan bahwa Sasana menyesal telah dilahirkan sebagai laki-laki. Ia begitu tersiksa karena harus menjadi laki-laki dan masuk sekolah yang semua isinya itu laki-laki. Kalau bukan laki-laki, ia tak akan menderita seperti yang ia rasakan saat ini. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Suatu karya fiksi tidak akan mungkin ada tanpa adanya tokoh yang bergerak yang akhirnya membentuk suatu alur cerita. Menurut Jones, dalam Nurgiantoro, penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Tokoh-tokoh dalam novel Pasung Jiwa karya Oki Madasari antara lain yaitu Sasana atau Sasa, Ibu Sasana, Ayah Sasana, Melati atau adik Sasana, kemudian Mbak Minah, Dark Gang, Kepala Sekolah SMA Sasana, Cak Jack atau Jakawani, Cakman, Marginal, Memet, Leman, Malsini, penjaga-penjaga pabrik, Banua, Masita, Gembul, Sar atau Ibu Cak Jack, Kakang Cak Jack, Rustam, Tumpak, Elis, Mandor, Supervisor, Kalina, Sarti, istri Cakman, Jali, Rois, Habib, dan Ahmad. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda atau penokohan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. Saat masuk sekolah dasar, aku sudah mahir memainkan komposisi-komposisi klasik dunia. Beethoven, Chopin, Mozart, Bach, Brahms, sebutkan saja, aku bisa memainkan semuanya dengan indah. Aku bermain dengan menggunakan akalku, bukan dengan perasaanku. Memainkan piano hanya soal menggunakan alat, pikirku saat itu. Kalau sekedar mengikuti apa yang diajarkan guru, aku dengan mudah melakukannya, meski sebenarnya aku tak suka dan selalu tersiksa. Kutipan tersebut diambil dari novel Pasung Jiwa halaman 15. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat ditunjukkan bahwa Sasana saat masuk sekolah dasar sudah mahir memainkan komposisi-komposisi klasik dunia. Ia bermain menggunakan akalnya, tidak dengan perasaannya. Dengan mudah, Sasana melakukan semua yang diajarkan guru pianonya. Lalu yang ketiga yaitu alur atau plot. Alur mengatur bagaimana tindakan-tindakan harus bertalian satu sama lain. Bagaimana tokoh-tokoh yang digambarkan dan berperan dalam peristiwa itu semua terikat dalam satu kesatuan waktu. Dalam novel Pasung Jiwa ini, Oki Madasari menggunakan alur maju atau progresif. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini. Apa yang tidak bisa dilakukan orang berjubah dan bersorban? Aku temui kepala penjara, minta izin untuk membawa keluar Sasa beberapa jam saja. Aku bilang Laskar membutuhkannya. Untuk kepentingan pembinaan, untuk dimintai informasi tentang dangdut-dangdut porno lainnya. Tentu saja kepala penjara menurutinya. Aku segera kembali ke ruang tempat Sasa menunggu. Kita pergi sekarang, kataku. Di depan pintu aku berkata, Sa, aku pakai ini untuk mengelabui orang. Tidak apa-apa ya? Tanyaku sambil menunjukkan golok yang kupegang. Sasa mengangguk. Kami berjalan dengan golok yang kuarahkan ke leher Sasa.
Kami lewati pos penjagaan. Semua penjaga menyelamiku, mengantarku sampai gerbang terdepan. Kami terus berjalan, semakin lama semakin cepat. Lalu aku segera berlari setelah gerbang penjara tak kelihatan lagi. Sasa melepas baju tahanannya. Lalu aku menyusul melepas serbanku, membuang jubahku. Kami kini sama-sama bebas, berlarian menyusuri jalanan. Bebas! Bebas! Aku bebas! Teriak Sasana. Aku tertawa. Aku berteriak-teriak. Kutumpahkan semua yang kurasakan. Tak ada yang bisa melarang apa yang kami lakukan. Tak ada yang bisa mengatur apa yang kami lakukan. Ini hidup kami. Ini kebebasan kami. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dijelaskan bahwa Cak Jack berniat membebaskan Sasana untuk menebus segala kesalahannya. Lalu yang keempat yaitu latar. Latar adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi. Latar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, latar tempat, lalu latar waktu, dan latar sosial. Pada novel Pasung Jiwa ini, latar tempatnya yaitu berada di Malang, Sidoarjo, Surabaya, Jakarta, dan Batam. Sedangkan untuk latar waktunya yaitu terjadi antara tahun 1993 sampai tahun 1999. Kemudian untuk latar sosialnya yaitu menceritakan kehidupan Sasana yang merasakan kebebasan atau bebas setelah bertemu Cak Jack. Lalu selanjutnya yaitu kritik sosial dalam novel Pasung Jiwa karya Oki Madasari. Pembahasan kritik sosial dalam novel Pasung Jiwa karya Oki Madasari ini menggunakan aspek kritik sosial dari Sodikin, yaitu terdapat 5 aspek. Yang pertama yaitu politik. Politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian wewenang atau alokasi. Jadi, aspek kritik sosial ini berhubungan langsung dengan politik. Pada aspek kritik sosial politik, terdapat 3 kutipan. Hal ini dapat terlihat pada kutipan berikut. Pamannya pejabat di Departemen Kesehatan, maka dengan mudah ia bisa menjadi perawat magang di rumah sakit ini. Cara paling mudah untuk mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan. Aku tersenyum sinis. Buku Pasung Jiwa halaman 146. Berdasarkan kutipan tersebut dapat ditunjukkan bahwa nepotisme sangat terasa karena adanya hubungan dekat atau saudara dalam hal pekerjaan. Di sini, Masita dengan mudah mendapatkan tempat magang di rumah sakit jiwa tempat Sasana dirawat. Dengan ditempatkannya di rumah sakit jiwa ini, Masita akan mudah memperoleh informasi yang ia butuhkan untuk penelitian tugas akhirnya dan mempercepat kelulusannya. Lalu yang kedua yaitu ekonomi. Ekonomi adalah segala hal yang berkaitan dengan distribusi pembagian rezeki atau pencarian. Jadi aspek kritik sosial ini berhubungan langsung dengan ekonomi. Pada aspek kritik sosial ekonomi terdapat 1 kutipan. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. Seminggu sebelum hilang, Marsini ikut minta naik upah. Begitu cerita yang didapat Cak Man dari teman-teman Marsini. 5 orang, termasuk Marsini, menghadap 5 mandor agar menyampaikan permintaan itu ke atasan. Karena tak digubris, mereka nekat menghadap bagian personal dia. 5 orang ini berani melakukan hal itu, karena kenaikan upah yang mereka minta hanya mengikuti peraturan baru pemerintah yang sah. Pertemuan dengan kepala personalia tetap tak membuahkan hasil. 5 orang ini membagikan selebaran ke semua buruh, mengajak mogok sampai ada kenaikan upah. Novel Pasung Jiwa halaman 83. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dijelaskan bahwa harga diri seorang buruh pabrik tidak ada harganya. Buktinya, seminggu sebelum hilang, Marsini dan 4 temannya melakukan demo untuk kenaikan upah agar kehidupan ekonominya lebih baik. Akan tetapi, apa hasilnya? Mereka malah hilang bersama 4 temannya yang melakukan demo. Lalu yang ketiga yaitu budaya. Budaya adalah semua aspek yang berkaitan dengan cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai manusia yang beradab. Jadi aspek kritik sosial ini berhubungan langsung dengan budaya. Pada aspek kritik sosial budaya, terdapat 51 kutipan. Hal ini dapat terlihat dari kutipan berikut. Perempuan itu menyanyikan sambil menggoyangkan badannya. Goyangan yang tak pernah kusaksikan. Suara gitar, gendang, seruling, semua berpadu indah dan bergairah. Orang-orang di sekelilingku juga ikut bergoyang. Kepala mereka menunduk, miring, mengadah, sambil mulut tetap terus bernyanyi. Perlahan tubuhku mulai bergerak tanpa aku sadari. Aku ikut bergoyang. Awalnya hanya goyangan kecil, lalu tanganku mulai bergerak. Lalu tubuhku meliuk ke kanan dan ke kiri. Lalu seluruh tubuhku. Aku menirukan goyangan orang-orang di sekitarku, mengikuti suara-suara yang mereka katakan seperti, "Wow!" Aku terus bergoyang-goyang. Aku terbius, aku melayang. Novel Pasung Jiwa halaman 18-19. Berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui bahwa inilah musik dangdut, musik yang bisa membuat semua orang terbius oleh suara penyanyi, alunan musik, dan goyangan penyanyi yang berpadu indah dan menggairahkan. Lalu yang keempat yaitu pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan adalah segala usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan usaha menciptakan kondisi yang aman. Jadi aspek kritik sosial ini berhubungan langsung dengan pertahanan keamanan. Pada aspek kritik sosial pertahanan keamanan, terdapat 7 kutipan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. Penjaga-penjaga itu juga terlihat semakin garang. Tangan mereka menunjuk-nunjuk ke arah jalan. Mereka menyuruh Cak Jack dan Cak Man segera pergi. Cak Jack tetap bertahan, tak mau mengikuti apa yang penjaga-penjaga itu perintahkan. Salah satu penjaga meraih kerah baju Cak Jack dan mengepalkan tangan bersiap memukulnya. Tapi cepat-cepat Cak Man berbicara, menarik tangan Cak Jack dan menghelanya meninggalkan tempat itu. Kini mereka menuju ke arah kami. Novel Pasung Jiwa halaman 91. Lalu yang kelima yaitu hukum. Hukum adalah hal-hal yang berkaitan dengan tata cara, aturan, atau perundang-undangan.
Jadi aspek sosial ini berhubungan langsung dengan hukum. Pada aspek kritik sosial, hukum terdapat 8 kutipan. Hal ini dapat terlihat pada kutipan berikut. Tapi hari ini, salah satu dari mereka langsung memukul tepat di perutku. Mulai besok, setoran tambah 2.000. Kita butuh banyak biaya, katanya. Seorang lainnya ganti menendang di wajahku. Pokoknya setoran kamu harus 7.000, kata pemukul pertama. Aku bersimpuh di tanah, sambil satu tangan memegangi perut dan tangan lainnya memegangi wajah. Mereka mengambil tasku, memeriksa isinya, dan mengambil apa saja yang bisa diambil, terutama sisa makanan. Mana yang 5.000? Tanyanya. Aku merogoh saku celana, kusodorkan uang itu pada mereka. Mereka ambil dengan kasar, lalu buru-buru pergi meninggalkanku sendiri. Novel Pasun Jiwa halaman 35-36. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat ditunjukkan bahwa saat Sasana dimintai setorannya, Sasana harus menyetor dengan tambahan 2.000 untuk biaya geng. Jadi mulai besok Sasana harus menyetor 7.000. Lalu mereka memukul tepat di perutnya dan menggeledah tasnya untuk diambil barang yang kiranya bisa diambil, terutama sisa makanan. Setelah itu, Dart Gang meninggalkan Sasana yang terkapar di tanah dan satu tangannya memegangi perut. Jadi kesimpulannya, analisis kritik sosial dengan menggunakan teori sosiologi sastra. Kritik sosial novel Pasun Jiwa karya Oki Madasari antara lain politik, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan, dan hukum. Analisis aspek sosial dalam novel Pasun Jiwa karya Oki Madasari yang paling dominan ialah aspek kritik sosial budaya. Baiklah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.